Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah sebuah hari ini dipertemukan kembali untuk meneruskan tadabbur Al-Qur'anil Karim. Kita masuki surat Yunus ayat yang ke-26 insyaallah sampai 33. Terkait dengan dua kelompok manusia. Ya, di hari akhirat nanti dua saja, partai dua saja, kelompok cuma dua saja, yaitu orang-orang yang mendapatkan panggilan dari Allah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dipanggil? Ya karena mereka beribadah kepada Allah atas muka bumi ini dan menjalankan semua aturan Allah tanpa ragu, tanpa takut, tanpa mikir-mikir. Karena hukum Allah itu enggak perlu dipikir-pikir lagi dah, jalanin aja. Kalau kita mikir-mikir, kelamaan mikir umur habis, ibadah enggak jalan. Ya, lama mikir-mikir belajar Quran kan, mikir-mikir enggak enak saya belum bisa baca, sama teman-teman enggak enak. Udah, setan itu. Lama-lama kita jadi pengikutnya dia. Karena yang menyeru di dunia ini cuma dua ya. Allah menyeru kita, innallaha wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kita, wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyuruh kita ke surga, sedang setan apa? Yad'u hizbahu ila nar. Memanggil pengikut-pengikutnya ke neraka. Makanya mengenal setan itu sama pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kenal Allah, kemana kita dibawa nih? Tahu kita kan? Kalau kita kenal setan, kita tahu kita kemana dibawa. Makanya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Dari mana kita tahu? Selain dari langkah Allah adalah langkah setan. Gitu aja deh patokannya deh. Jadi kita perbanyak ilmu kita, pengetahuan kita tentang langkah-langkah Allah. Makanya wa yahdi man yasha. Kalau Allah ingin masukkan orang ke dalam surga, dia kasih hidayah dulu. Ada stepnya kan? Kemana dia hidayahkan? Beri petunjuk ila siratim mustaqim. Itu kita minta tuh, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu harus jelas itu ya. Jangan Yahudi jalan kita juga. Yahudi mau dua negara, kita mau dua negara juga di Palestina. Ngawur itu. Ya kan? Jadi harus tahu betul kita apa maunya. Bukan jalan orang yang dimurkai Allah, Yahudi waladdallin, bukan jalan orang yang orang sesat. Jadi Yahudi dan Nasrani itu sama, kerjasama dia untuk menghancurkan Islam itu. Jangan mau lagi kita ditipu-tipu, udah kelamaan ditipu. Udah seabad, 2 abad udah ditipu. Agama sama, agama langit 3. Ya kan, Yahudi, Nasrani, Islam enggak ada. Allah enggak ngaku agama mereka itu agama. Bahkan Allah wanti-wanti walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sudah kita lewat tuh tadabbur ayat 120 surah Al-Baqarah. Tidak akan ridha Yahudi Nasrani sampai kalian murtad. Kalau enggak dibunuh, kalau enggak mau murtad, itu aja. Nego-nego itu karena mereka kepepet. Tadi malam saya dapat video dahsyat banget. Ternyata mereka bangun bunker juga, bangun terowongan juga menuju ke Gaza. Hamas tahu, biarin dulu berjalan tuh. Sekarang berapa hari yang lalu diledakin. Habis mereka, 100-an lebih mati tuh prajurit Yahudi itu. Jadi insya Allah lah, Allah kalau sudah berpihak kepada hambanya, nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Lalu kenapa hancur-hancur begini? Itu sunatullah. Mau berjuang nggak mau berkorban ya nggak bisa. Itu juga udah kita baca ayatnya. Hasibtum an tadkhulul jannata. Apa kamu mengira kamu bisa masuk surga enak-enak saja? Ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Belum sampai kepada kalian ujian-ujian, belum datang ke kalian pada ujian-ujian yang menimpa umat terdahulu.
massathumul ba'sa'u wad-dharra. Mereka ditimpa oleh kemiskinan dan perang. Coba lihat. Al-ba'sa' wad-dharra wa zulzilu, sampai mereka digoncangkan, tergoncang iman mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu, sampai rasul dan orang beriman pun berkata, mata nasrullah, kapan ini datang pertolongan Allah? Nah, kalau sudah begitu kondisinya, Allah katakan ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sebentar lagi pertolongan datang. Kalau menurut Syekh Ahmad Yasir rahimahullah tahun 2027. Sekarang sabar kita 2 tahun lagi. Jadi apa yang gak kebayang sama kita, ya jangan dibayangin. Gak kebayang dah orang Islam bisa menang. Sejarah Islam ini udah panjang, Pak. Dulu ketika Andalusia dikuasai sama orang Kristen lagi, ketika Spanyol dikuasai orang Kristen, ada inkuisisi, orang Islam dipilih, mau mati itu masuk Kristen. Berjuta-juta orang mati, dibantai karena mereka bertahan agama mereka. Tidak lama setelah itu Konstantinopel dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Pertahanan Kristen terakhir 214, Pak. 214 surah Al-Baqarah. Dan terwujud di tangan beliau sabda Nabi SAW, la tuftahunnal Konstantiniyah, kalian akan menaklukkan Konstantinopel, Istanbul, berubah nama jadi Istanbul. Fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha, yang paling hebat pemimpinnya ketika itu dan paling hebat pasukannya. Bacalah bagaimana cara Muhammad Fatih menaklukkan Istanbul. Jangan nanti digoyang Palestina, takluk Roma, kan? Benar nggak? Jadi mikir jangan picik ya. Jangan mau baca-baca tulisan di website di mana-mana di itu Yahudi, dia kok menang sama kalah gimana kalah? Satu pun tidak bisa Yahudi menyelamatkan tawanannya, merengek-rengek Amerika minta, sambil kalau nggak mau rengek-rengek pakai ancam-ancam. Emang mujahidin kena ancam? Kena diancam? Enggak bakal. Yang kena diancam itu orang yang cinta dunia takut mati, kayak pemimpin Arab itu, pemimpin Indonesia ini cinta dunia takut mati, kayak ulama-ulama penjilat itu. Nah, itu takut itu diancam-ancam. Orang Islam itu simple, orang Muslim mukmin yang benar itu simple. Gimana simpelnya? Dibunuh, di penjara, dia berkhalwat dengan Allah Ta'ala di penjara. Diusir, dia tangkap, diusir ke negara lain, dia berjalan-jalan mentadaburkan ayat dari Allah. Dibunuh, dia mati syahid dia. Jadi sama itu. Umur di tangan Allah Ta'ala. Umur di tangan, kalau saya umur di tangan Netanyahu, di tangan Donald Trump, itu bom yang dijatuhkan ke Gaza itu udah gak terhitung berapa ribu ton. Lebih berat ditimbang dengan masyarakat yang 2 juta orang ditimbang. Katakanlah 50 kilo satu orang, ya gak mungkin lah karena bayi banyak kan, kecil kan. 50 kilo sekali 2 juta. Bomnya lebih banyak dari itu. Udah habis semua. Ini baru 100.000 orang dari 2 juta orang. Yang kita yang mati jalan tolnya, lihat tuh, mau mati jalan tol tahun ini sekian ribu orang, wala jihad wala apa, paling main handphone aja, main rokok di mobil kan, tabrakan kan. Kalau dia cari rezeki, kalau dia beribadah, dia dapat kan. Berapa orang kita yang pergi berjalan niat ibadah? Nggak ada kan. Nih ayat 212, hatta yaqul rasul ladzina amanu mata nasrullah. 214 ya? 214. 200. Iya 14 kan? Ala inna nasrallahi qarib. Kalau sudah cobaan luar biasa, Allah ingin buktikan bahwa kalian itu tidak apa-apanya. Wa nasru illa min indillah. Kemenangan itu di tangan Allah. Dia akan berikan sesuai dengan waktunya. Nggak perlu kita tergesa-gesa minta kemenangan. Berjuang aja semaksimal yang kita bisa. Karena hidup kita ini pada dasarnya berjuang.
bukan ongkang-ongkang kaki. Orang yang ongkang-ongkang kaki itu nih, lihat nanti. Jadi kita hidup sekarang antara dua seruan, antara dua panggilan, antara dua rayuan. Panggilan Allah, panggilan setan. Rayuan Allah, rayuan setan. Jalan Allah, jalan setan. Bagaimana orang-orang yang diberi Allah petunjuk? Orang-orang yang terpanggil hatinya untuk ke surga Allah. Orang-orang yang orientasi hidupnya adalah surga, masuk surga. Bukan orientasi hidupnya bangun rumah, semut juga bisa bangun rumah. Bukan orientasi punya mobil mewah, maksa-maksa kredit riba, maksa-maksa kredit riba. Ibu-ibu pengen peralatannya canggih-canggih di dapur pakai riba, kredit riba, rentenir. Hati-hati. Ya enggak punya peralatan canggih kita tetap bisa makan, enggak bisa masak pun bisa makan, kita beli aja di warung kan. Jadi berubah ya orientasi hidup kita ya. Dunia ini enggak ada apa-apa, orang kita baca wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Tidak adalah bandingan dunia dengan akhirat itu kecuali masukkan air tajarimu tersuak ke laut, angkat dia, yang sisa di jari itulah dunia. Yang di laut lepas itu adalah akhirat. Ada rugi kita kalau kita orientasi dunia. Atau dunia yang kita dapat enggak seberapa juga. Ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Hei orang-orang beriman, jangan kamu dilalaikan oleh harta dan anakmu dari mengingat Allah, dari taat kepada Allah, dari beribadah kepada Allah. Siapa yang melakukan itu pasti dia rugi. Karena yang menang itu adalah wal asr innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw bil haqqi, tawasaw itu cari ilmu kayak kita ini. Pahami Al-Qur'an, pahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan terus menerus iman amal soleh, cari ilmu, iman amal soleh, cari ilmu, mau dinasihati, mau menasihati. Kemarin ada Abu Bakar Ba'asyir ya hafizahullah datang ke rumah Jokowi menasihati. Saya dapat videonya, ternyata luar biasa nasihatnya. Pertama dia bilang kalau benar ijazahmu itu palsu, minta maaflah pada masyarakat. Ya kan, bilang terus terang. Tapi kalau benar agama ijazahmu itu asli, ya kamu sabar menghadapi ujian. Ya kan, masya Allah bahasanya kan. Sudah bilang saya sebagai seorang muslim, sebagai ustadz, sebagai ulama wajib menasihati anda. Ya kan, anda ini kan mantan pejabat. Kalau benar anda korupsi, balikin tuh uang negara. Anda selamat dunia dan akhirat. Dunia ini nggak seberapa, dia bilang. Perhitungannya nanti di akhirat. Siapa yang menolong anda nanti di akhirat? Dasar ya kan. Terus yang kedua, anda harus belajar Islam yang benar. Saya siap buatin aja pengajian keluarga. Nanti saya datangkan orang lebih pintar dari saya, lebih baik dari saya untuk ngajarin anda agar anda selamat. Wih dasar videonya ada, ntar saya sebarin. Kalau di media kan gitu-gitu doang kan. Dibilang Abu Bakar Ba'asyir bajilat. Enggak, na'udzubillah, itu mujahid besar itu. Dia ditangkap karena kerjasama Jokowi dengan CIA. Ditangkap, penjarakan karena waktu itu CIA bom ngambil dia, dibawa ke Guantanamo. Megawati nggak berani di zaman masih Megawati ya, nego-negonya itu nggak berani, nanti revolusi Indonesia katanya nggak boleh. Akhirnya oke lah, tapi dia dipenjarakan. Zaman Jokowi dulu berhasil dia penjarakan. Ketika Jokowi jadi wali kota, SBY jadi presiden. Dia tangkap tuh atas perintah CIA, penjarakan dia berapa puluh tahun, dia 20 tahun berapa ya? Orang kaki-kaki begitu. Saya lihat tuh video ditangkap itu jalan di serbu itu. Dia lagi pergi isi ceramah. Jadi bonus Jokowi kerjasama dengan CIA itu, itulah dia direkayasa menjadi gubernur untuk menjadi RI sah. Kalau lompat nggak bisa. Jadi Jokowi jadi presiden yang merekayasa itu adalah CIA. Sebagaimana Soeharto dulu juga CIA. Yang menjatuhkan Soeharto juga CIA juga. Makanya Hendro Priyono ini antek asing. Ya bener lah, bekerja sama Hendro Priyono. Ya kan, maling, teriak maling itu namanya kan.
Jadi saya baca cerita itu begitu, dikasih dia bonus. Ini bisa jadi orang kita nih. Jadi kasih CIA ini bisa diatur nih. Sebab kalau umpamanya jadikan Habibie nggak mungkin, ya kan? Terlalu pinter. Megawati dicoba-coba nggak mau juga karena terlalu bodoh. Habis itu SBY, nah SBY ini baina-baina, tahu sendirilah kita gayanya kan. Dapatlah orang seperti Jokowi. Saya baca ini data intelijen ya, bukan asbun ya. Kalau salah ya berarti intelijen yang salah. Saya baca data intelijen. Dapatlah Jokowi. Jokowi ini bisa. Itu yang merekayasa, mengasih dia hadiah jadi wali kota terbaik di dunia itu CIA. Suruh karang-karang. Masa kita nggak kenal kota dunia? Saya rasa lebih baik hebat lebih kota Istanbul lah. Istanbul dari sampah bisa menjadi modern begitu kan? Atau New York atau mana-mana kan? Masa Solo wali kota terbaik dulu. Saya sudah di pala saya itu ada big question mark. Ini pertanyaan besar, pasti ada rekayasa. Karena saya hidup di zaman rekayasa. Bagaimana rekayasa dulu membunuh Ziaul Haq? CIA bunuh Ziaul Haq, habis itu direkayasa Benazir Bhutto. Benazir Bhutto itu tidak pantas, ilmu nggak ada, apa nggak ada. Cuman dia punya sejarah, orang tuanya pernah jadi presiden dan dihukum mati di zaman Ziaul Haq. Dia itu Syiah juga, mirip-mirip Syiah juga. Lari pengasingan di London. Kerjanya itu dari klub malam ke klub malam pakai koteka. Jadi dulu ada majalah Jang namanya, kayak di pos kota, bahasa Urdu, masalah Jang. Saya kemarin itu dibongkar tuh foto-fotonya Benazir Bhutto tuh. Begini orangnya, begitu orang. Ya nggak mempan karena rekayasa CIA, apalagi zaman itu ya, tahun 89 itu ya, kan dibunuh 89 itu belum ada WA, belum ada sosmed kan. Yang ada tuh kan CNN, NBC, BBC segala macam kan. Kalahlah media lokal melawan media internasional. Isu yang dibuat oleh CIA itu ya, pemimpin muslimah dari timur. Oh, pemimpin muslimah pertama dari timur. Jadi konsultannya namanya Mark Siegel, orang Yahudi di New York. Saya baca di Pakistan Times waktu itu. Ini Benazir Bhutto ini jadi nih konsultannya Yahudi, Mark Siegel. Dibayar $40.000 per bulan. Dibayar oleh CIA pasti. Ya kan? Karena orang Pakistan itu orangnya tradisional, artinya apa? Kayak ibu-ibu kita zaman dulu, nggak ada yang buka aurat, jarang. Kecuali di kota-kota besar yang pulang dari Amerika, pulang dari London ya. Disuruhlah Benazir Bhutto pakai baju tradisional, kalau kita baju batik lah ya, dan pakai kerudung, dari pakai koteka. Itu yang digadang-gadang mana-mana di CNN ngomong, saya nonton CNN ini pemimpin muslimah pertama nih pas yang akan menyelamatkan Pakistan dan dunia Islam. Gitu kan. Akhirnya rekayasa pemilu jadilah, apalagi suara dimain-mainin, dibayar-bayar, digelontorin lah duit nggak tepat. Jadilah, menanglah dia. Jadi ketika Jokowi dikasih hadiah wali kota, saya udah tuk kepala saya ke sana itu. Wah, ini rekayasa ini. Lompat jadi jadi gubernur enggak berapa lompat dia presiden, jadi ini saya CIA. Kenapa kegorong-gorong? CIA itu konsultannya pandai, pasti konsultannya Yahudi nih, Jokowi ini dikirim nih konsultannya. Mereka tuh pandai untuk mencari hati masyarakat. Kalau Benazir Bhutto dengan pakaian setengah muslimahnya, pakai kerudung rapi, baju dalam nggak kelihatan pahanya. Kalau tadinya paha melulu kelihatan pahe, ya kan, paket hemat, ya kan. Kalau ini apa? Kalau bicara secara intelektual nggak nyambung dia, nggak mungkin bisa mengalahkan Habibie kan. Kalau bicara menjadi orang yang perlawanan, jadi keluarga pejuang,
nggak mungkin bisa ngalahin Megawati. Megawati itu anak siapa? Anak Presiden Soekarno, pandai ngomong, pandai ngibul, pandai bohong, pandai nipu. Soekarno itu, ya kan? Kalau mau ganteng, nggak mungkin bisa ngalahin SBY. Senyum-senyum. Ibu-ibu saya ingat banget tuh, waktu SBY nyalon jadi presiden tuh alasan ibu-ibu pilih dia ganteng. Orang Indonesia ini aneh aja kan. Lalu apa dong? Mau buat kayak Kiai juga nggak bisa. Makanya Maruf Amin aja tarik, ya kan? Turunlah ke gorong-gorong, karena orang Indonesia itu cepat tersentuh dengan rekayasa-rekayasa yang kalau mau humanis nggak mungkin bisa ngalahin Gus Dur dong. Gus Dur sama dunia ini berdua sama dia, mau Yahudi Nasrani sama dia, mau Islam sama dia. Dia nggak ada background, dibuatlah background orang sederhana, pakai baju putih, ya kan? Turun ke gorong, disuting. Orang Indonesia malum sendiri, simple. Kalau nggak simple, kalau nggak tulus, kalau nggak lugu, nggak mungkin penjajah 3,5 abad, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Kena lah, selesai lah wassalam sampai 2 periode. Lah, lalu kenapa ijazahnya dibongkar? Yang bongkar CIA lagi. Kenapa? Karena di akhir-akhir pemerintahan Jokowi dia mengecewakan Amerika, belok ke Cina. Awas loh, bongkar nanti kamu punya di tangan kami ada. Siapa yang pertama meledak? Memang Roy Suryo segala macam itu punya firasat apa? Kagak, pasti ada yang bocorin awal dulu. Siapa mereka? Karena CIA itu ribuan di sini saya baca, bahkan puluhan ribu orang sebagai wartawan, sebagai konsultan pemerintah, sebagai pengusaha, bahkan sebagai yayasan kerjasama pesantren, ribuan orang. Saya baca CIA. Coba tanya sama intel ya. Teman-teman saya ada intel, tanya, berapa sih? Ribuan Ustaz. Bahkan orang lokal yang double pion itu banyak, ya kan? Orang lokal dia pakai intel negara, tapi juga dia main intel karena duit dia lebih gede. Ala kulli hal, kaum muslimin rahimakumullah, ya, semoga nasihat Abu Bakar Ba'asyir itu diamalkan agar dia selamat. Dia bilang kita harus menasihati, mau orang Islam, mau orang kafir, kita harus nasihati semuanya, mau pejabat, mau mantan pejabat, masyarakat, karena agama itu ad-dinun nasihah. Ibu-ibu ada pengajian juga di belakang ya. Ibu-ibu ada pengajian di belakang ya. Tolong dengarin nih ibu-ibu, walaupun ada batas tapi suaranya kan nyampe. Ya, jadi begitu, jangan kalian mau. Jadi rekayasa ini kan, makanya wallahu a'lam lah. Tapi saya merasa kita lah umat Islam merasa terbantu lah oleh Abu Bakar Ba'asyir kan, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Kita mau nyampe nasihat, nyampe. Dia yang nyampe, alhamdulillah ya kan. Jadi kalau korupsi balikin dulu dana katanya. Kalau benar nanti korupsi balikin tuh dana agar selamat di akhirat. Ya Allah. Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang dipanggil Allah ke surga diberi petunjuk, nanti dia masuk surga lilladzina ahsanu, bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, al-husna, dia dapat al-husna wa ziyadah. Husna itu surga, wa ziyadah artinya tambahan, bonus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa nggak tertarik juga? Ya, masa nggak tertarik? Makanya ibu-ibu jangan ngomong-ngomong ya, dengerin ini. Masa nggak tertarik? Orang mukmin yang dapat petunjuk menjalankan aturan Allah, syariat Allah, dia dapat surga dan dapat bonus melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu doa kita apa? Diajar Rasulullah, ya Allah berikanlah kami melihat wajahmu. Ya kan? Karena melihat wajah Allah itu lebih mahal dari surga dan seisinya. Surga aja udah nggak terhitung, dikasih bonus melihat Allah Ta'ala, itu udah nggak luar biasa nikmatnya. Wala yarhaqu wujuhum qatarun wala dillah, wajah mereka tidak kelihatan pucat, tidak kelihatan capek, tidak dapat kehinaan. Jadi orang yang happy, yang dapat bonus, kayak apa wajahnya? Sumringah. Gak ada bekas kesan bahwa mereka tuh kehinaan, gak ada. Tapi kalau orang yang maaf ya, kayak Jokowi itu
wajahnya wajah hina kelihatan dia. Setelah setelah selesai ini. Ya. Ulaika ashabul jannah. Karena mereka itu jadi penghuni surga. Jadi penghuni surga itu harus orang necis, orang ganteng, orang yang cantik. Makanya dulu nenek-nenek ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga nenek-nenek orang-orang tua begini. Marah dia kan, ya Rasulullah saya sudah beriman, beribadah. Rasulullah candain dia. Ya, masa gak masuk surga saya? Ya iya, nanti sebelum masuk surga Allah parmak dulu, Allah buat lagi kamu muda, baru di happy. Jadi silakan kita mati tua, bangka, peot, ya. Kalau masuk surga enggak, karena fisik kita ini nggak bawa ke surga. Fisik kita ini hancur. Seganteng apapun masukin ke tanah hancur, secantik apapun masuk tanah hancur, semudah apapun masuk tanah hancur, sekuat apapun masuk tanah hancur. Makanya jangan pikir-pikir melulu mengurus badan, lebih pikirin mengurus badan dari modus rohani hati. Memang kita urus juga, tapi jangan berlebihan. Fokus kita mengurus hati dan pikiran kita, sehingga dia lurus, bisa hidup sesuai dengan syariat Allah. Badan ini akan hancur. Ya saya 10-20 tahun lalu kalau main tenis itu 5 set single, tidak berhenti. Sekarang double satu aja udah ngos-ngosan kan. Berarti udah bau tanah ini. Karena ciri-ciri bau tanah itu ada kan. Bu Hamka bilang apa? Mata mulai kabur, uban mulai bertabur, kulit mulai kendur, sebentar lagi masuk saya ingat benar tuh saya kecil lihat TV hitam putih ya, zaman itu. Tapi bagaimana dengan orang-orang pendosa? Walladzina kasabus sayyiati, orang-orang melakukan dosanya banyak, termasuk kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan, jazaa'u sayyi'atin bimithliha, nanti akan dibalas setimpal. Wa tarhaqu wujuhum dhillah, di wajah mereka muncul kehinaan. Kayak apa orang yang mau dihukum karena dia bersalah ya, ketakutan ya. Coba lihat enggak video para aktivis dunia yang ditangkap oleh Israel kemarin ada nggak ketakutannya? Ada. Padahal ditodong senjata di kapalnya kan. Awas, angkat tangan. Kumpulkan handphone semua yang bawa handphone. Mereka biasa-biasa itu misalnya kita. Ya, luar biasa. Coba kalau mereka maling, kalau mereka penjajah, pasti ketakutan kan? Kayak tentara IDF itu ketakutan. Yang parah lagi apa? Malahum minallahi min asib. Mereka tidak akan dibantu Allah, tidak akan dilindungi Allah. Kannama usyad ujum qita'an minal laili mughlima, seakan-akan wajah mereka diliputi kegelapan malam yang gelap gulita. Wajahnya hitam pekat, itu ketakutan, kehinaan, karena sebentar lagi masuk neraka. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau tadi ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, ini ulaika ashabun nar. Mereka menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Wa yauma nahsyuruhum jami'a, pada hari itu kami kumpulkan mereka semua orang kafir kumpulin, mau Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, semuanya Kristen kumpulin. Tsumma naqulu lil ladzina asyraku makanakum wa antum syuraka'ukum. Kemudian kami berkata kepada orang musyrik, orang menyekutukan Allah, diam kalian dan apa yang kalian sembah. Allah katakan diam kalian. Jadi Allah tahan dulu sebelum dilemparkan ke neraka. Fadayyalna bainahum, lalu kami detil-detil cerita di antara cicil tanyain satu-satu. Ngapain kalian? Wa qala la syuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun. Tuhan-tuhan yang mereka sembah itu berkata, patung berkata, manusia berkata, duit berkata, kursi berkata, istri berkata, suami berkata, anak berkata, kalau mereka kita jadikan Tuhan, kita sembah. Ya kan? Semua berkata, apa kata mereka? Ma kuntum iyana, bohong kalian enggak nyembah kami sebenarnya. Jadi orang-orang begini-gini ke patung, orang begini-gini ke manusia, di India itu kan sujud di kaki manusia gitu kan. Di mana-mana itu, atau sujud di kaki-kakinya kiai, di kaki-kakinya habaib,
Kemarin saya tiba-tiba lewat video habaib. Ini habaib ini memang benar masalah. Kadang-kadang kalau kita sedih juga mereka diserang-serang. Tapi memang kelakuannya memang begini, mah. Apa katanya? Ini Habib yang fulan itu, ya udah meninggal dah tuh, yang senior itu kok saking hebat berzikirnya, kalau di bajunya kita pegang sekarang nih berbunyi zikru Allah. Kan nipu, kan? Nipu jangan tol-tol gitu. Sekarang zaman modern, Pak. Tapi masih banyak aja orang tertipu itu kan. Ada Habib saya lihat tuh, Allah. Rasulullah sekarang berkata kepada saya. Dia bilang, setan itu ngomong main. Rasul di sono di Madinah. Udah meninggal, nggak mungkin bisa ngomong lagi. Rasulullah nangis dia kan dari Yaman tuh. Rasulullah ke Malang deh kadang-kadang kemana-mana. Ya Rasulullah. Wah itu saya lihat. Bohong, orang kita pun histeris. Ya Allah. Kadang-kadang kita sedih juga mereka diserang-serang oleh orang, tapi kelakuan ini nih, artinya segelintir yang membuat rusak ini kan. Ibarat apa? Susu sebelanga dirusak oleh setetes nila gitu. Ini bukan setetes nila lagi. Habib di sini yang di Bangkalan itu telanjang tuh di mihrab, sambil merokok, dicium-cium kaki, dikasih makan. Ini Habib, istilahnya udah bukan manusia. Emang bukan manusia, setan itu. Kita aja di jalan di tempat umum disuruh tutup aurat sama Allah Ta'ala, apalagi di rumah Allah Ta'ala kan. Ya ladina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai orang beriman, ambil pakaianmu yang terbaik kalau pergi ini pakai kolor doang, sempak. Saya lihat di video di Bangkalan ada. Kalau di sini saya tendang itu. Kalau jamaah bawa ke sini saya tendang dia itu. Nggak ada urusan lah. Umat ditipu, terlaluan loh nipu itu, terlaluan. Tapi umatnya mau ditipu, mau diapain? Jadi nanti tuan-tuan yang mereka sembah protes, enggak ya Allah, mereka itu bukan menyembah kami sebenarnya. Ribut mereka antara Tuhan yang disembah dengan mereka penyembah. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum. Cukuplah Allah jadi saksi di antara kami dan kalian katanya. In kunna an ibadatikum laghafilin. Ibadah kalian, ketaatan kepada kami itu kami enggak paham. Ghafilin itu apa? Kami juga enggak nyambung sebenarnya. Kenapa kalian sembah kami? Iyalah patung mana nyambung kan? Manusia mana nyambung disembah kan? Kalau mau nyambung sembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syariat ya Allah, dia sudah buat dengan salatnya, dengan zikirnya, dengan doanya, dengan Qur'annya, dengan hadisnya, dengan ibadahnya, dengan ke Mekahnya. Kita ibadah haji, Masjidil Aqsa, ibadah kita. Masjidil Aqsa itu besar, 3 masjid yang Rasulullah haruskan kita kalau bisa berziarah, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi 3 ini nggak bisa diputus serangkai ini. Kalau satu saja terjajah, semua akan terjajah. Itu kita lihat. Hunalika nablu kullu nafsin ma aslafat. Nah, nanti di sana di akhirat kami akan coba uji setiap diri dengan apa yang dia lakukan sebelumnya. Jika baik dibalas dengan baik, jika buruk dibalas dengan buruk. Hati-hati kita berbuat buruk. Tapi tentu versi Allah dan Rasulnya kan, bukan versi buruk menurut kita. Kadang-kadang kita mau buat syariat juga sendiri, buruk baik kita nentuin. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Mereka akan dibalikan semua kepada Allah, tempat berlindung mereka yang hak. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Batallah, gugurlah, tersesatlah apa yang dulu mereka ada-adakan. Baik tentang Tuhan, tentang agama. Yahudi ngaku agama Yahudi, Nasrani ngaku agama. Nanti enggak ada gunanya itu. Majusi ngaku dia Majusi, Hindu ngaku Hindu, Buddha ngaku Hindu, enggak ada gunanya. Wadal amakan yaftarun. Mereka mengada-ada undang-undang, ya buat aturan-aturan, enggak ada gunanya, enggak akan menyelamatkan. Percuma 700-500 orang DPR digaji 15 berapa ya? 15 miliar per orang ternyata anggaran setahun itu. Ya kan? Ternyata. Jadi enggak korupsi aja dia udah 15 miliar setahun. Dapat. Apalagi korupsi bawa perusahaan. Dan saya tahu cara bagaimana DPR korupsi. Makanya kita ya,
Jangan sampai kita terpleset oleh setan. Di antaranya apa? Qul may yarzuqukum minas samai wal ard. Katakan hai Muhammad, siapa yang beri kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Dari langit dan bumi. Coba, itu yang harus kita pikir ya. Kalau yang ngasih rezeki kita itu Donald Trump, Netanyahu, oke lah, sembahlah dia. Ikutilah dia. Kalau yang ngasih rezeki kita tuh Prabowo, Jokowi, SBY, ikutilah, sembah dia. Kita harus realistik ya. Allah ngajak kita realistik. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh. Siapa yang beri rezeki kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian itu? Kalian diberi Allah penglihatan pendengaran. Siapa yang punya? Wa man yukhrijul hayya minal mayt. Siapa yang mampu mengeluarkan orang hidup dari mati? Jadi kita ini dari mati dulu baru hidup, dari enggak ada. Jadi kaifa takfurun, ayat 28 surah Al-Baqarah kan, kaifa takfurun billahi wa antum amwatan. Kita mati dulu, lalu Allah hidupkan kita dari kematian. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Kita mati dikeluarkan dari hidup. Makanya habis hidup kita mati lagi. Wa man yudabbirul amr. Nih, siapa yang mengendalikan semua urusan di alam ini? Nah, kalau kita belajar kitab tauhid, kitab akidah akan dijelaskan. Alam ini semua di tangan Allah dan disuruh malaikat bertugas masing-masing. Ada malaikat nurunin wahyu, ada malaikat tukang matiin orang aja kerjaannya, ada malaikat nurunin hujan, ada malaikat memberikan rezeki, ada malaikat berdoa aja kerja tiap pagi. Satu-satu dia berdoa, yang satu berdoa Allah ma'ati mumfiqan salafa, ya Allah berilah orang berinfak hari ini tambahan, kelebihan, keberkahan. Yang satu lagi berdoa Allah ma'ati mumfiqan talafa, ya Allah hancurkanlah harta orang yang tidak berinfak hari ini. Sudah berinfak belum? Sudah berinfak belum? Alhamdulillah. Jangan lupa Pak, walaupun 1000. Karena infak subuh itu didoakan malaikat. Upayakan. Di situ ada gede banget tuh kan. Isi sampai penuh itu. Cicil. Sebulan itu harus kita cicil. Sehari berapa? Oh saya susah karena begini-gini. Taruh di sendiri di apa? Buat sendiri tabungan di rumah. Nanti habis sebulan dicek kasih. Sebulan cek kasih ke Palestina. Karena Palestina yang paling besar pahala 700 kali lipat lebih. Wa may yudabbirul amr. Siapa yang mengatur alam ini? Ya Allah, kalau kita baca dunia ini dengan Al-Quran clear tak? Tak kita pahami dunia ini dengan Al-Quran clear. Bukan dunia di tangan Netanyahu dan apa? Donald Trump itu ternyata raja pembohong. Tadi malam dapat videonya saya. Di Amerika itu ada dicap raja pembohong, kayak di sini juga. Raja pembohong. Ya kan? Hari ini dia ngomong ini, ntar ngomong lagi. Maka Erdogan bilang, ente beda antara omongan ente yang kemarin kita ketemu. Saya bilang saya berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Itu keluar dari pertemuan kita. Kan dia ngumpulin tokoh-tokoh muslim kan. Habis dari PBB itu kan. Beda semua dari apa yang diomongin. Bilang pembohong. Itu pasti dibilang proposal Netanyahu itu, pembunuh itu. Ya Allah, teman orang kita masih percaya dengan si rambut pirang itu. Nanti di akhirat fayaqulullah. Di akhirat baru kita ngaku, semuanya ini Allah yang ngasih rezeki kita, Allah memberikan pendengaran penglihatan kita, Allah menghidupkan kita dari mati, mematikan kita dari hidup, Allah. Ya kan? Yang mengatur semua urusan Allah. Jangan nunggu akhirat baru ngaku, terlambat. Ya, Faqul afala tattaqun. Oleh karena itu katakan Muhammad, bertakwa ajalah kalian sekarang sebelum mati. Takwa artinya ikuti perintah Allah, tinggalkan larangan. Simpel kan? Apa perintah larangan Allah dalam akidah? Apa perintah Allah larang Allah dalam ibadah? Apa perintah Allah larang Allah dalam muamalah ekonomi? Apa perintah Allah larang Allah dalam akhlak? Apa perintah Allah dalam manajemen keluarga kita, masyarakat kita, negara kita? Harus tahu kita. Jangan nunggu akhirat dulu nanti. Wassalam, mati aja udah gak bisa lagi. Idza matal insanu, kalau manusia mati, inqata amalu, selesai urusannya. Illa min thalas, ada 3 yang mengalir. Sadaqatin jariyah, kalau dilakukan dengan ikhlas dari harta yang
bukan dari korupsi. Sedekah jariyah, ilmun intafa'u bihi, atau ada ilmu yang diajarkan memanfaatkan orang lain. Aw waladin salihin, ya dong, atau ada anak saleh. Dia anak, saya pernah di Masjid Darussalam Kira Tugu Asri sedang ngaji-ngaji gini, datang anak-anak muda, sosok apa, Pak Ustadz, kenal juga kakak kita. Pak Ustadz, orang tua saya meninggal, gimana caranya? Gimana caranya orang tua saya meninggal? Di sini juga ada di Timah tuh, kita lagi main tenis. Datang di ke warung Pak Ridwan, oh ya ibu bapak saya meninggal, gimana caranya? Anak muda gitu. Ya Allah, bagaimana caranya? Sebenarnya simpel aja kan, datang ke masjid, pasti pengurus masjid bantu selesai. Tapi ke masjid juga enggak. Oke lah, saya bilang sekarang gimana? Oh, udah sedang dikirim dari rumah sakit kan, yang di Darussalam itu kan. Udah dimandiin belum? Katanya sudah. Sudah, sampailah jenazah, kami belum selesai ngaji, jenazah masuk, diangkat. Pak Ustadz, gimana caranya? Nanya lagi, ya kita sholatin. Kalau sudah dimandiin. Ya Allah, sampai begitu. Orang kuburannya di Hill sana apa? Rembau Hill apa? Sandiaga Uno. Sandiago. Ya kan orang kaya di sana kan? Ya Allah, malaikat bilang, cepet ente kuburin. Oh, sikat loh ya kan. Malaikat udah begini-gini demen nih. Jangan sampai anak kita begitu, Pak. Coba saya bilang, ada anaknya bisa imamin enggak? Itu lebih abdol daripada kita. Enggak ada, Pak Ustaz, terus aja Pak Ustaz. Setelah kita imamin, ada enggak yang disampaikan? Enggak ada, Pak Ustaz. Udah bawa cepet, saya bilang. Malaikat udah nunggu sono. Ya Allah, jangan sampai nanti begitu kita ya, mengerikan. Karena hidup ini nggak bisa bermain-main, Pak. Imma kita ikut Allah selamat, wa imma ikut setan. Tapi baina-baina, antara-antara setan juga Allah juga, ya nggak bisa. Kita ini kan begitu gayanya kan, ya kan? Ke toilet pakai Allah dan Rasul ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Keluar lagi, alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afan. Allah baktar kabir. Jangan ke toilet juga enggak ya? Pas masuk rumah, pas masuk parlemen, pas masuk dagang, pas masuk di jalan, hilang Allah dan Rasulnya. Setan semua yang berjalan. Kita menyesal. Ya. Jangan tertipu oleh tampilan. Tampilan sih bisa kita buat kan? Mau lebih hebat dari ini, sorban segede beduk, bisa kita buat si yang pulan-pulan itu kan. Ya kan? Atau tasbih segede buah pinang, subhanallah, bisa kita dekat jenggot sampai ke dada, bisa kita buat. Kalau nggak tumbuh cari obat, ya kan? Bisa nggak pernah pakai obat, tumbuhnya sedikit. Ya. Mengerikan, jangan ngaku nanti setelah di akhirat, fadzalikumullahu rabbukumul haq, itulah Allah Tuhan penciptamu yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi setelah hak itu kesesatan. Jadi tidak ada lagi selain Allah sesat. Artinya tidak ada lagi selain agama Allah sesat. Tidak ada lagi aturan selain aturan Allah adalah sesat. Lawan hak apa? Batil. Makanya jangan mudah tertipu kita. Ini kan bagus nih menurut saya. Hidup ente bukan menurut ente. Ente tadi udah diberi Allah. Siapa memberikan rezekimu dari langit dan di bumi? Siapa memberikan pendengaran, penglihatan kepada kamu? Siapa yang menghidupkan kamu? Siapa yang matikan kamu? Ya. Kalau ini ada yang lain selain Allah ya silakan. Tapi nggak ada kan? Ya. Allah itulah Rabbukumul haq, Tuhan kita yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada lagi selain hak itu adalah kesesatan. Fa anna tusrafun? Kenapa kalian bisa berpaling dari jalan Allah yang jelas, yang clear? Kalian diciptakan, kalian diberi makan, kalian dihidupkan, diberi fasilitas telinga, penglihatan, hati, fisik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Coba Allah ciptakan kita kayak tikus. Wassalam dah, bau pula lagi, digorong-gorong hidup. Makanya digorong-gorong tuh tikus busuk. Kalau nggak fisiknya busuk, hatinya busuk. Nah, di akhirat selesai ya,
kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Yang demikian itu keputusan Allah yang maha hak, maha benar terhadap orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Orang yang tidak mau dengan Allah, orang yang tidak mau hidup dengan Rasulullah, orang yang tidak mau dengan hukum Allah, aturan Rasulullah SAW, orang yang tidak mau dengan syariat Allah, maupun setengah-setengah. Nggak cukup, nggak bisa setengah-setengah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati kemana? Lillahi rabbil alamin. Itu kita omongin ketika sholat. Salah satu doa iftitah. Annahum la yu'minun. Kalau kita fasik, kalau kita durhaka sama Allah, kalau kita seuzon sama Allah, nggak percaya sama Allah, setengah-setengah dengan Allah, kita tidak akan bisa beriman dengan benar, dengan baik. Karena kepercayaan kita, iman kita kepada Allah lah yang membuat kita dapat hidayah. Ya. Hidayah ini datang, coba malam lewat video orang barat masuk Islam, dia bilang saya masuk Islam itu ada 5 poin yang luar biasa. Ya, luar biasa. Saya renungkan, ya orang kita mungkin banyak nggak nyambung apa yang dia omongin. 5 poin ini saya simak, diantaranya apa dia bilang, agama Islam simpel sekali dan logik sekali. Sholatnya, ibadahnya, akhlaknya, apanya, dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Kan? Kita kadang-kadang nggak paham fitrah kita, nggak paham, mati fitrah kita. Banyak makan riba, banyak dosa, banyak korupsi, ya, jauh dari Al-Quran, mati fitrah kita. Padahal fitrah kita sendiri itu fitratullahi allati fataran nas 'alaiha, cenderung kepada kebenaran. Artinya apa? Cepat pada Quran, cepat ke masjid, cepat panggilan kebaikan, cepat pada iman, cepat uhuwah, cepat macam-macam tuh ciri-ciri orang yang fitrahnya hidup. Ini kita tambal kayak apapun, kayak ban bocor gitu. Tambal yang ini cus bocor, tambal ini bocor, kayak balon bocor, ya kan? Nggak, insya Allah bisa selesai dengan Al-Quran. Karena Quran itu benar-benar hak. Allah hak, kitabnya juga hak. Ya, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan hak kami turunkan Al-Quran, dengan hak Quran itu turun. Turun aja hak, isinya hak, kebenaran. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada yang setelah hak itu kesesatan. Oh, jangan begitu dong Ustaz. Enggak, memang harus begitu. Allah bilang begitu, bukan saya. Bukan saya yang bilang famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Ya. Dan makanya kaum muslimin rahimahullah, kalau kita ingin dimudahkan Allah dalam beramal soleh, dalam menjaga keimanan kita, menambah dan menyuburkan iman kita, ya, memudahkan kita berzikir, beral-Quran, baca hadis segala macam, hidup di Islam, hidup kita sederhana tapi tidak menyentuh yang haram, yang syubhat, apalagi yang haram. Itu tanaman keimanan yang kuat pada Allah. Nanti Allah sendiri yang ngasih jalannya. Allah sendiri yang ngasih jalannya. Ya, saya alhamdulillah ya ini di antara apa? Fama bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam rangka menceritakan nikmat Allah pada saya. Saya ini orang enggak tamat SD loh, Pak, kelas 3. Kelas 3 SD di kampung, nggak ada, sampai kelas 6 gurunya nggak kuat tinggal di situ, jauh 26 kilo dalam hutan, jalan kaki, nggak ada pasar, nggak ada apa, nggak TV satu-satunya ada di guru SD kita pakai aki, mati akinya bawa ke kota 3 malam, ya kan, nggak ada hiburan. Nah, jadi guru-gurunya nggak berani datang, pulang. Ya Allah, kita sampai kelas 3 ya sudah, 5 tahun saya nggak sekolah. Berhenti cari duit ini bisa cari duit sendiri, kasih ke SD saya. Tiba-tiba setahun sebelum saya pergi pesantren itu Allah tanamkan keinginan kuat untuk sekolah. Ini kalau nggak sekolah ini, wah bahaya ini. Kenapa? Saya ingat memang saya cinta ilmu, cinta Quran, cinta Islam ditanamkan oleh kakak saya. Tapi nggak tahu gimana bentuknya, ya kan? Kerja saya setahun Pak untuk dapat modal pergi ke pesantren. Kenapa pergi ke pesantren? Karena saya nggak ada ijazah SD, yang hanya nerima cuma pesantren itu.
Karena kakak-kakak saya di situ dulu sekolahnya. Ah, ini terima bagus. Ditanya lah sama kiai itu, kamu masuk kelas berapa? Kata teman-teman di kerjanya, kelas 3 aja. Lah kelas 3 dari kelas 3 SD masa lompat kelas 3 saya. Sana gue SMP kan. Mulai itu tuh. Badan kamu udah gede, masa masuk kelas 1 katanya malu. Wah, situ saya berpikir nih. Mulailah kata kiai, oke kamu masuk kelas 3 aja. Kamu insya Allah bisa. Oh, masuklah kelas 3 kan. Bingung Pak. Bahasa Inggris juga belajar passive voice, kitab-kitab bahasa Arab, kita bahasa Indonesia aja masih belepotan, masih bahasa Melayu kan? Itu bahasa Indonesia, guru harus pakai bahasa Indonesia yang baik tuh. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Wah, di situ saya berpikir nih, kalau pulang malu, kalau nggak pulang nggak mungkin bisa ini, kecuali kalau minta sama Allah. Yakini bahwa ini Islam, saya belajar Islam, saya belajar Al-Quran, belajar hadis, Allah pasti tolong. Alhamdulillah Pak, 3 bulan saya bisa baca kitab. Gempar lah tuh sekolah itu kan. Ini ada anak kemarin baca tulis ya gak bisa, nulis bahasa Arab aja susah. Sekarang 3 bulan bisa baca, juara saya baca kitab. Nah, itu saya merasakan, dari situ saya merasakan Allah itu ada. Allah itu mau nolong kita kalau kita mau menolong dia, artinya mau dekat sama dia. Saya tahajud, saya puasa, orang-orang main keluar ke kota ke sana, ke pasar saya nggak main. Jam 2, jam 1 saya bangun sampai subuh, tapi ngantuk-ngantuk saya. Di kelas tuh ngantuk, tapi saya dengar kalau ada guru salah. Ini salah nih Bu ya, salah itu di kitab halaman sekian. Ini, kaget lagi tuh dunia pesantren. Ini orang tidur aja bisa katanya, padahal ngantuk banget. Malamnya udah kita baca kan. Begitulah seterusnya. Allah mudah-mudahkan semuanya. Maka jamaah sekalian jangan bilang saya terlambat, nggak ada. Sejauh mana dekat kita dengan Allah, sejauh itulah kita dikasih. Nih orang-orang yang fasik, cuek, membangkang, ya Allah nggak kasih. La yu'minun. Tapi orang yang datang, itu kan ada diskusinya kan. Siapa yang datang kepada saya 1 jengkal, saya datang kepada dia 1 hasta. Siapa yang datang kepada 1 hasta, saya datang kepada 1 depak. Siapa yang datang kepada aku berjalan, aku akan datang kepada dia berlari. Itu saya namakan sekarang namanya quantum learning, belajar cepat, ya kan? Saya rumuskan itu. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim, Allah itu melihat kita, sikap kita. Kalau kita proaktif kepada dia, dia tolong. Orang kafir aja dikasih makan. Makanya Rasulullah SAW katakan kalau dunia itu bernilai di mata Allah, nggak akan Allah kasih orang kafir itu setetes air pun ya. Tapi udah ambillah mente nih. Orang mukmin dia akan ambil akhirat, kan gitu kan? Tapi itu harus ada keinginan dari kita. Dari mana datang keinginan? Dari pengetahuan. Dari mana pengetahuan yang benar? Dari Al-Quran. Dari hadis Nabi SAW. Saya sekarang ini gelisah sekali ya. Saya sering mampir di satu daerah, satu perumahan, masjidnya gede banget. Gede banget. 40 miliar masjidnya aja. Ya kan? Tapi setiap saya ke situ, apalagi malam Jumat, anak-anak dikumpulin, ya kan? Santri-santri dikumpulin belajar apa itu? Belajar apa istilah mereka itu? Hadroh. Udah di masjid. Saya bilang alangkah baiknya anak-anak itu diajar Quran. Hadroh itu nggak akan memberikan apa-apa, kecuali ya seni-seni saja. Saya pikir ya Allah gimana cara nyampein nih. Sampai sekarang belum kebayang nih. Coba kalau saya sampaikan pasti banyak yang tidak terima kan. Cobalah pagi kayak ini nih. Mereka pagi Pak lebih dari suruh, habis itu makan. Kalau malam itu sampai Isya, lewat Isya. Ya Allah, umat ini butuh Quran, butuh hadis Nabi, butuh Islam. Diajak hadroh. Wow, suaranya memang cakep-cakep. Saya juga ikut menikmati, tapi tipuan setan. Saya bilang sama teman-teman, gimana cara menyampaikan? Dirubahlah tradisi berislam kita nggak bener ini. Karena kita jauh dari Quran, itulah kita jadi begini. Kapan anak-anak kita dari kecil kita ajarkan Quran? Ya kan? Kapan orang-orang yang sudah pensiun, orang yang tadinya merasa kurang konsen pada Islam, sekarang membalik pada Islam? Gimana cara kita ngajarin jalan tol, Islam jalan tol, ya kan? Bisa Pak. Kita ada paketnya sekarang Islam jalan tol itu.
Seminggu sekali belajar, 2 tahun kelar, tahu semua fardu ain insyaallah kalau rajin belajarnya. Namanya program tarbiyah keluarga. Jadi sedih Pak, mau sedih, tapi ya udahlah. Kita bekerja semaksimal yang kita bisa, dahulukan diri dan keluarga kita. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita yang hadir ini dari neraka insyaallah. Inilah ikhtiar kita. Ya kan? Walaupun seminggu sekali, inilah ikhtiar kita dan teruskan tadabbur itu. Jangan seminggu sekali, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, salaman aja. Insyaallah, Bro. 2 tahun selesai. Ini udah berapa tahun kita nggak selesai karena sepekan sekali kan. Quran itu kan 604 halaman. Kita seminggu sekali. Itu kalau saya nggak sakit, kalau saya nggak keluar kota, atau kalau jamaah nggak berhalangan. Saya ada, jamaah nggak ada. Saya nggak ada, jamaahnya ada. Kan ada juga halangan kita kan. Makanya jangan, maka di handphone kan ada itu, tinggal di download, baca tiap hari, baca ayatnya, baca arti perkataannya, baca arti per ayat, baca tadabbur. Tidak sampai 15 menit insyaallah Pak. Insyaallah ya, semoga kita yang hadir ini dijadikan Allah keluarga Al-Quran. Allah berikan benar-benar Quran kita hidayah, cahaya, penyembuh, peringatan, pelajaran, dan bahkan ruh hidup kita. Tanpa Quran kita adalah bangkai-bangkai yang berjalan. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.